Halo teman-teman, selamat datang di Jagakarsa. Perkenalkan, nama gue Juli, satu dari 5 anggota sebuah kolektif yang bernama Selarasa Jagakarsa Food Lab. Gue tuh sebelumnya, gue berangkat dari kerja di radio. Mulai dari tim produksi radio, mulai dari siapin program siaran, bikin backsound, segala macam. Jadi secara disiplin, gue lebih tertarik sama dunia musik ya, lebih ke musik nih. Jadi dunia tumbuhan sama sekali gue nggak ada basic, nggak ada latar belakang tentang itu. Kalau gue tuh baru balik Jakarta sekitar di 2015. Jadi gue sendiri baru kenalan sama dunia lingkungan, tumbuhan, pangan, pertanian perkotaan itu baru tahun 2015. Karena gue tumbuh besarnya itu dari Makassar. Kemudian baru balik ke Jakarta di tahun tersebut. Saat itu gue cukup kaget ya. Cukup kaget melihat perubahan yang terjadi di Jagakarsa. Kayak saat gue kecil tuh gue terbiasa dengan main layang-layang di lapangan, nangkep belut gitu ya, nangkep ikan cere di got, dan itu tuh udah hilang. Bahkan yang paling sederhana, di Monas itu udah nggak boleh camping di rumput, pergi ke Taman Menteng udah nggak boleh di rumput. Itu kayak, kok jadi kayak gini ya gitu. Nah di satu sisi pada saat gue balik ke Jakarta, nyokap itu dalam keadaan kritis, dia punya penyakit asma. Nah mulai dari sana akhirnya gue melihat kayak bagaimana gue caranya untuk mencari alternatif untuk obat asma nyokap gue. Jadi gue jadi kenal tentang bagaimana gue merekayasa keterbatasan ruang untuk memenuhi dan mencari, mengumpulkan dan menanam tanaman obat yang terutama punya kandungan antioksidan sebagai alternatif penyembuhan nyokap gue. Bagaimana bisa ketemu teman-teman selarasa itu karena tadi di festival Oke Pangan itu gue secara tidak sadar melihat gue dengan versi banyak orang nih. Jadi kayak, wah ternyata banyak yang kayak gue kan. Ada kesamaan kayak, oh dia juga melakukan ini, tapi sudut pandang itu dia kayak mengumpulkan resep-resep makanan. Mereka ada yang mengumpulkan rempah-rempah segala macam. Tapi mereka disiplinnya juga beda-beda tuh. Ada yang di seni rupa, ada yang di film, ada di kuratorial. Nah akhirnya karena pertemuannya rutin, keseringan, kita akhirnya berkomitmen untuk bikin sebuah kolektif bersama bernama Selarasa, kayak gitu. Karena gue yang menamakan si kolektif ini Selarasa itu, kita berlima, saat itu masih bertujuh anggotanya, kita tuh hanya bisa nongkrong atau bertemu tuh di hari Selasa, Rabu, Sabtu. Jadi alasannya itu aja. Dan kita nongkrong itu di selasarnya Good School. Jadi Good School kayak tempat nongkrong kita gitu. Itu cuma bisa di area selasarnya Good School, dan hari itu Selasa, Rabu, Sabtu. Itu aja. Terus akhirnya banyak penerjemahan nih tentang di Selarasa. Dia adalah inisiatif pangan, dia adalah kolektif pangan, dia adalah komunitas yang mencoba membangun di jaring kelompok tani. Jadi kita sangat terbuka banget, kayak setiap orang tuh punya penjelasannya sendiri tentang si Selarasa ini. Gue nih kalau di Selarasa lebih banyak menjadi penelitiannya, sama bagaimana gue membuat rekayasa atau bereksperimen terhadap hasil panen kayak gitu. Nah teman-teman Selarasa yang lain juga begitu, kayak ada yang belajar membuat resep dari rumahan sampai merespon buku Mustika Rasa, sampai akhirnya kita pameran pun itu semua berhubungan sama pangan ya. Karena makanya namanya Selarasa sendiri kan Selarasa Food Lab ya. Food Lab itu sebetulnya dapur. Kita percaya kalau dapur itu adalah ruang di mana pengetahuan itu datang, bisa diolah, bisa dimasak, dan jadi pengetahuan lagi. Jadi kenapa namanya Food Lab? Sebetulnya itu dari kata dapur. Cuman tadi kalau bicara Food Lab itu kayak terbatas,
ruangnya tuh segmented, nggak semua orang bisa masuk. Tapi kalau dapur tuh semua orang kan. Semua orang selalu saja tuh di keluarga tempat dia bercerita, tempat dia curhat, tempat dia gosip. Apapun pengetahuannya, pasti kebanyakan di dapur tuh. Saya itu lahirnya di Kemayoran, Jakarta, tapi tumbuh besarnya itu di Makassar. Kenapa ketemu di Makassar? Iya, sekarang. Tadi pertanyaan kenapa bisa di Jagakarsa? Gue nggak percaya kebetulan. Gue percaya kalau suatu tempat, suatu lokasi, individu tuh punya frekuensi itu. Jadi mungkin gue baru ketemu frekuensinya sama si Jagakarsa, dan ternyata di sana ada petani yang udah dari tahun 15 gitu. Pertama yang dilakukan di Jagakarsa adalah membuat peta pangan kita sendiri. Jadi kita membuat peta yang menceritakan di mana letak lokasi para kelompok tani di Jagakarsa. Kemudian pengetahuan itu kita distribusikan ke semua petaninya, supaya petani saling kenal sama petani di Jagakarsa. Abis dari pagi nanam, bikin bedeng, manen, masak. Masak ya? Astagfirullah. Nggak ada lagi tuh kayak narasi-narasi yang lagi happening kan. Apa? From garden to table. Iya. Udah capek lah ya. Ini kita tinggal makan aja, ribet. Kegiatan Selarasa nih yang paling dekat itu kita rencana akan terlibat dalam sebuah pameran namanya Devo Amat di Jepang. Jadi kita akan mempamerkan peta pangan kita di Jagakarsa di sana. Termasuk kita bikin zin juga yang isinya tentang informasi kelompok tani yang menjadi temannya si Selarasa. Gitu. Kalau yang sebelumnya kita terlibat di Pekan Kebudayaan Nasional, kita melakukan penelitian di namanya itu Desa Okura di Pekanbaru. Kita mengarsipkan tanaman endemik mereka yaitu kopau. Kita punya program rutin namanya tur odong-odong. Jadi semacam tur kebun untuk mengenalkan warga Jagakarsa bahwa tetangga mereka itu berkebun. Itu namanya tur odong-odong. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan kelompok tani di Jagakarsa, kita punya program reguler namanya Kultum, yaitu kuliah tumbuhan. Jadi kuliah tumbuhan itu nggak cuma dari pematerinya nggak cuma dari Jagakarsa, tapi dari luar Jakarta tuh kita kadang ngundang mereka untuk mau sharing atau bertransaksi pertukaran pengetahuan. Di waktu dekat ini dalam rangka Hari Tani Nasional, kita pengen bikin tur kebun tapi fokusnya di kelompok tani yang berada di pinggiran Kali Ciliwung. Tur kebun itu kita selalu nggak membatasi siapa aja yang ikut sih, tapi biasanya kita samakan dengan workshop apa dalam tur itu gitu. Jadi kayak misalnya ini untuk berkebun untuk anak-anak, otomatis segmentasinya untuk anak-anak kan ya. Tapi kalau yang untuk misalnya kita mau susur kali gitu, berarti kan harus dewasa. Jadi Jagakarsa tuh punya varietas asli sendiri alpukat. Namanya alpukat Cipedal. Lebih dikenalnya kalau di Sumber Market tuh alpukat Miki. Harapan gue sama pemerintah dalam konteks pangan, Bapak jangan nanya kenapa anak muda nggak mau bertani, tapi coba tanya di mana mereka akan menanam. Kalau gue gitu aja deh.